penanggulangan bencana. Ini Masing-masing toh. ya langsung saja, Ya. mohon maaf Pak Mujib. Proses Gunung Agung yang tahun 63 meletus dan kemudian tidak ada pergerakan lagi, masyarakat menganggap sesuatu yang tidak akan terjadi lagi, kan, syukur ya. Dalam perjalanannya tahun 2017 kalau nggak salah, tanggalnya saya lupa, 22 September rasanya. Saat itu erupsi yang memang sebelumnya pergerakannya 14 ya, 22 yang erupsi, mengeluarkan ya komponen batuan dan asap. Nah pada waktu itu semua pihak belum pernah merasakan kan itu. Tahu Gunung Agung itu aktif. Nah di dalam perjalanan itu kebetulan kami baru menjabat mulai tanggal 9 Juli 2019 ya, kami baru menjabat. Sebelumnya kami di PU, di Bapeda, dan pas saat gunung itu kami kepala dinas PU. Dan kami ya tukang langgam juga, ya, bukan pariwisata saja ya, tukang langgam. Nah pembelajaran saat itu benar-benar ketidaksiapan semua pihak lah, di seluruh Bali. Mungkin kalau menangani bencana biasa sering sudah tertanami, tetapi mengalami BNPB, termasuk BNPB, BPBD yang di Indonesia, BNPB sudah sering menangani bencana. Tetapi menangani bencana gunung berapi yang berdampak terhadap mayoritas tamu di Bali, di Indonesia itu kebanyakan di Bali, ini yang belum pernah. Jadi kesiapan itu, bagaimana terus dia harus dievakuasi kemana, siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung biaya tersebut, kan itu belum, sehingga Kementerian Pariwisata pun menjadi pembahasan, sehingga dibentuklah bagaimana mengembalikan citra Bali. Nah, bersyukur ya baik secara teknis dan non teknis, karena kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari adat dan budaya agama kita di Bali, melakukan beberapa konsep upacara dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Sang Hyang Widi Wase supaya diberikan kemudahan dihindarkan dari bencana. Secara logika teknis yang waktu juga dari BNPB juga dari pusat menyatakan ya logikanya ya sebenarnya kalau teknis katanya, tapi saya juga background saya juga sambil tambah. Memang sudah logikanya sudah betul kan. Logikanya kan, tapi faktanya ya Gunung Agung memberikan dampak. Dan kita di Bali kebetulan secara umat Hindu yang secara mayoritas percaya banget terhadap kebesaran Tuhan. Nah ini kan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian 3 bulan perekonomian Indonesia. Karena Bali kalau tersentuh pariwisatanya akan menyentuh tetangganya Lombok, Banyuwangi, Jogja sebagai pensuplai kerajaan termasuk Jawa Barat. Sangat tersentuh. Jadi komponen-komponen handicraft dan kerajinan itu tidak sebetulnya dari Bali semua, maksud NTT terpengaruh. Nah ini menurunkan mungkin 9 triliun mungkin GNP nasional itu di sektor pariwisata 3 bulan saja. Nah ini berdasarkan tersebut dibentuklah Bali Recovery lanjutannya oleh pemerintah pusat, dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, karena sangat berdampak. Kalau proses di luar negeri yang namanya bencana Gunung Agung, bencana gunung berapi, dia tidak berani menerbangkan pesawat. Kami pernah mengalami waktu berpergian dari Oman sehingga di Abu Dhabi, pas di Abu Dhabi, Gunung Abu Jari Banyuwangi di Jawa Timur rasanya meletus. Komponen sektor pariwisata sana dan maskapai sudah mengambil kesimpulan tidak terbang, cancel 6 jam menunggu, baru dia terbang dan sudah difasilitasi oleh maskapai. Nah inilah kesiapan kita, termasuk bencana virus corona yang berdampak seperti tadi ada komplain kemana saya harus melapor tamu saya kan itu. Ya mau pulang dari Cina, saya suruh dari provinsi sudah mendel kan itu di tamu Cina, jangan sampai tidak tersentuh. Nah kemudian dengan ini
kami belajar 2019 Yep. ketika saya di sini, saya bilang harus ada komponen sehingga kita mensosialisasikan. Sosialisasikan bagaimana penanganan kalau terjadi. Nah, Bali Tourism Board sudah melakukan langkah-langkah dengan Kementerian Pariwisata. Kalau terjadi bencana lagi, bagaimana sistem evakuasinya? Di provinsi sudah melakukan. Bagaimana ke bandaranya? Dulu kan akhirnya dibawa ke jalan darat ya, ke Banyuwangi ada ke Lombok gitu, supaya bisa terbang. Nah, ini siapa yang menanggung? Kan begitu. Pemerintah kan harus hadir. Nah, inilah makanya Kementerian Pariwisata menyiapkan dana-dana seperti itu. Tetapi kan oleh auditor kan dana kalau tidak pakai kan kembali. Yang namanya gunung terjadi tingkat itu kan tidak bisa, harus dicadangkan. Inilah harus dibahas penanganan itu. Kita tidak tahu. Yang mudah-mudahan tidak meletus. Kita berharap tidak meletus kan. Tapi kalau dari sisi bencana ya harus diantisipasi. Nah, di samping Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata sudah, kami juga di Kabupaten melakukan langkah kepada pramu wisata ya, guide-guide yang ada di wilayah gunung berapi yang ada di Besakih, di Taman Wisata Edelweiss dan di sekitarnya, Taman Bunga di sana, kita berikan pelatihan. Kira-kira itu. Jadi itu Bapak. Ya mungkin saya kira itu. Kalau yang lain kayak bencana, saya kira normal saja. Normal saja ya. Kalau yang spesifik ya itu. Nanti kalau Bapak saya juga karena banyak kegiatan, nanti saya kira statement saya cukup. Nanti Bapak bisa dengan Ibu sudah ini, kabin dia pemasaran, dan kabin administrasi yang ini, yang satunya kabin saya kira nanti bisa mungkin Bapak bisa di Bu ya di atas ya. Mohon maaf kantornya seperti ini. Bapak aslinya ngajar di mana? Aku mahasiswa Pak dari Jogja. Belum kerja. Sudah ngambil S3. Tapi bisnis atau apa? Praktek bencana. Kalau ngurusin bencana aku turun. Konsultan apa Bapak kan? Konsultan. Ya, itu maksudnya kami. Ya memang di konsultan mungkin kayak gitu ya. Waktu itu 3 bulan di Tanah Ampo sama BNPB Pak. Oh pernah ikut ya? Iya. Waktu tahun berapa? Waktu pas meletus itu Pak. Iya, saya ada di sana sebagai kadis PU. Nah, aku ini Iya. Waktu itu saya di sebagai kadis PU. Ya. Saya kira itu cukup dengan saya. Nanti kurang-kurang datang biar sama-sama jalan. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Tanpa maksud mengurangi. Iya. Paling ada 4 pertanyaan. Paling yang pertama itu semenjak ada indikasi mau meletus itu menerima informasi peringatan dini bencana dari mana aja itu? Peringatan dini bencana sih belum, kan dengan adanya media sosial sekarang. BMKG, Ya, itu media sosial melalui BMKG ya, BMKG. Itu informasinya di sana. So berarti setelah dapat informasi itu penyebarannya melalui apa lagi? Koordinasinya seperti apa? Dengan dinas-dinas lain atau dengan BPBD? BPBD yang sebagai selaku sosialisasi koordinator gitu. ya. Selaku koordinator kan bencana itu yang mengkoordinasikan dengan terkait dengan penanganan pariwisata ya memang kita. So itu penyebaran informasi ke stakeholder pariwisata siapa aja itu yang terlibat dengan dinas pariwisata? PARI kalau stakeholder kita ada itu dah lebih banyak kita komunikasinya dengan PARI karena kan di sana ininya wadahnya untuk pariwisata. Itu yang anggotanya siapa aja itu? Pengusaha hotel dan restoran. Restoran semuanya. Hotel dan semua yang di Karangasem ya. Iya. Itu disebarin melalui WhatsApp atau melalui telepon atau ada surat resminya atau seperti apa? Untuk percepat proses lewat WA. WA. Kalau pemanfaatan radio dipakai nggak kayak radio komunikasi HT gitu pas bencana gitu? Pakai juga. Ya, Desa-desa adatnya itu. Pakai sama dengan desa adat kan informasi adat ada. Kan kadang-kadang kan terganggu juga jaringan ini. Iya, Saat yang internetnya. kepanikan seperti itu,
terganggu jaringan itu memang itu alat komunikasi. Orari juga berperan aktif. Berperan aktif ya. Saat itu ada semacam komunitas yang untuk ini dah memberikan informasi yang memberikan informasi sudah ada ya. Ada. Lalu yang berikutnya tentang setelah menerima informasi, habis itu sudah membagi informasinya kepada stakeholder, kepada koordinasi dengan dinas yang lain sama BPBD. Kalau proses evakuasinya itu dinas pariwisata terlibat dalam apa itu kalau pas proses evakuasi? Dengan PD terkait. ya ada kerjasama ya Kerjasama dengan PD terkait. bersama-sama. Kalau tugas khusus kayaknya tidak ada. Kerjasama Pak dengan OPD terkait. Jadi kan ada yang dibawa ke tempat pemadaman dan kumpung. Ya, Pengungsinya ya dibawa kemana-mana. Ada Buleleng semuanya itu kerjasama. Kalau yang pengungsi yang warga negara asing itu gimana pelayanan terhadap mereka gitu? Kalau untuk warga asing sih itu udah PHRI langsung lebih banyak mengkomunikasikan kepada ininya. Kemudian kalau ada kendala mungkin kendala yang dihadapi apa waktu kemarin itu? Biasanya penerbangannya itu. Penerbangan. Cancel itu kadang kan. Iya, cancel ya. Iya. Itu aja sih. Sama waktu pas kan mulai dari status normal ke waspada, terakhir habis itu dari waspada ke siaga awas, siaga ke awas, lalu turun ke siaga, naik lagi ke awas, lalu sekarang siaga lagi itu. Di masing-masing tahap itu ada kegiatannya apa saja di masing-masing tahap itu? Masih ingat itu seperti kalau waktu pas waspada persiapannya seperti apa gitu? Kalau waspada kan tergantung dari ini rawan bencana kan ada KRB itu jaraknya berapa gitu sudah diwatok-watok ya. Terus kalau umpamanya pertama kali kan awal apa siaga? Pertama kali waspada kayaknya. Waspada umpamanya 6 kilo gitu. Umpamanya terus sampai 3 kilo gitu KRB-nya. Kalau awas sampai 3 kilo, memang dekat-dekat itu kan. Selalu pasti kosongin. Yang terakhir, yang ini kan penutupan untuk wisata ke ini ke Gunung Agung. Besaki itu. Rawan biar rawan bencana sana. Sudah ditutup. Nah, Pura Besaki. Udah boleh ada temu wisata ke sana. Yang lewat Pasar Agung itu. Kan di sana ada wisata trekking. Iya. Termasuk dia kawasan rawan bencana. Sekarang sudah nggak boleh lagi trekking. Sekarang boleh sekarang. Sekarang masih boleh. Udah berani. Udah bebas sekarang. Sudah bebas ya. Tapi nggak boleh ke puncak ya atau boleh ke puncak sekarang masih? Kalau ada yang mau boleh. Sudah bebas sekarang. Berarti sudah ada guide yang membuka service untuk trekking di. Sudah ada pemandunya. Ada pemandunya ya. Kalau untuk selain Gunung Agung kan tadi sama Pak Kadis kan menjelaskan tentang Gunung Agungnya. Kalau tentang bencana yang lain, resikonya apa saja di Karangasem ini selain gunung? Karangasem gunung kan? Kalau gempa itu tapi tidak terlalu keras ya. Tidak sampai mengungsi tidak. Kalau gunung baru mengungsi. Kalau kayak longsor itu ada titik-titik longsor nggak di Karangasem? Ada tapi tidak begitu parah. Seperti apa itu kalau longsor? Cuma bisa nutupi jalan aja. Dampaknya terhadap jalan aja. Itu daerah mana itu longsor? Di sana di Dalindase apa nih? Yang mungkin sana biasanya. Ya. Tapi nggak sampai makan korban, rumah enggak. Cuma menutupi jalan aja nanti. Menutupi jalannya. Tapi sempat jalannya pernah putus nggak kalau longsor? Pernah ditutup sementara nanti diperbaiki bisa kurang lebih 2-3 jam lagi bisa. Nggak sampai berhari-hari. Cuman ketutup aja ya. Sementara aja nanti cepat diperbaiki ya. Kalau putus enggak. Kalau banjir ada nggak kasus banjir di? Banjir putus jembatan enggak sementara belum. Belum ya. Kalau banjir berarti nggak masalah ya. Masih ini ya bisa ditanggulangi belum ada yang fatal gitu. Kalau tentang kerawanan untuk kan di situ gempa bumi itu kadang-kadang ada warningnya, ada tsunami gitu. Itu gimana itu kalau di Karangasem itu daerah rawan tsunami ada nggak gitu? Dipasangnya ini belum ya. Tsunami belum ada ya. Cuma rawan gempa gini aja. Gunung aja yang lebih ini.
Padahal dekat dengan laut. Iya, Belum pernah ini dulu. belum pernah ada tsunami ya. Belum pernah. Tapi pernah ada kayak Mudah-mudahan tidak ada. iya. Kalau apa namanya papan-papan evakuasi itu biasanya dipasang di mana aja itu kalau papan evakuasi? Yang kemarin di gunung. Yang dekat-dekat jalur rawan bencananya evakuasi. itu dipasang-pasang ya. Oh, sudah Ya. dipasang ya. Dipasang ya, tak boleh gini, tak boleh gini kan ada batas-batasnya. Sampai mana wilayah yang rawan Ya, apa itu sudah ada. KLB itu ya, berapa kilo udah jalan-jalannya ya. Sudah Kosong tuh penduduknya tak ada sama sekali, udah diungsikan gitu. Mm-mm. Soalnya Pemdanya ikut turun terjun untuk apa Ya. mengevakuasi. evakuasi ikut juga dengan desa adat kerjasama, Mm-mm. makanya cepat ininya Iya. evakuasinya. Kalau apa untuk daerah tujuan apa pariwisata yang utama di Karangasem itu apa saja yang menjadi apa destinasi utamanya pariwisata? Satu ini Besakihnya, Besakih. itu yang utamanya. Yang paling Yang utama. banyak Kalau pengunjungnya. selain Besakih apa saja yang apa untuk menarik wisatawan di Candi Dase, Dase, Taman Ujung, Taman Ujung, Taman Tirta Gangge Ujung. ya. dekat Tirta Gangge. Lempuyang Yang sekarang ya. Sekarang Lempuyang, Gift Lempuyang. Happen itu. Oh. Depan. Yang pintu surga itu. Oh, Sekarang iya, sudah iya, ada. benar-benar. Itu gara-gara erupsi itu terkenal dia Jadi- lihat gunungnya. Hmm. Nampak erupsi itu kan ada juga positifnya. Iya. Sama sudah mulai mengembangkan Iya. wisata bencananya ya. Iya. wisata gunung Gunungnya, apinya. ya. Berarti apa sudah sekitar 3 tahun lewat setelah apa letusan Ya. gunung itu apa saja perbaikan atau yang positif yang dari pengalaman Gunung Agung itu apa saja perkembangan yang positif apa saja yang dirasakan di Karangasem atau mungkin masih ada dampaknya. Gini, setelah ada erupsi itu objek wisatanya semakin bertambah. Seperti ada Lewis dulu kan tidak kenal, begitu ada erupsi ada Lewis Itu lagi. dah penataan bunga Penataan khasnya di sana. bunga bunganya itu. Ya, sebagai tempat selfie. Sana Selfie itu dampak. bagus juga baru. Itu pun dapat daripada gunung ya. sebelum gunung Gunung tidak Agung belum ada pernah ya ada. di Lempuyang itu tidak ada apa dulu. Ada bunga khasnya tapi tidak ditata. Tidak ditata. Tidak sebagai objek wisata. Sekarang kan sebagai objek selfie bagus sekarang. Banyak Festival juga pernah. ada peningkatannya. Oh iya bagus Ya, sekarang. betul. Ya. Sama itu yang Lempuyang. Lempuyang. Orang foto sudah pakai ini nomor antrean, antri sekali. Satu hari bisa 1.000, 2.000 orang. Dia ngantri ya, Untuk ngantri untuk foto aja foto sana. Gunung Agung Jam sama 5 pagi sudah mulai. jam 5 pagi. Cuman untuk Dapat foto, ya, pakai nomor. Itu dampak itu juga. Itu dapat Sama foto itu. ya, positif. sudah ada jalan tak tahu deh tempatnya. Mungkin orang dulu waktu berjalan lihat di sana, ya bagus kan, Iya, iya, pakai iya. inspirasi. ya Itu baru. diviralkan gitu. Berarti setelah Gunung Agung itu ya Ya. lebih banyak tempat wisata yang jadi viral. bertambah lagi ya. Iya. Itu dua, salah satunya itu dua. Yang Karena paling- biasanya mungkin malam hari kemudian ada di foto pas ada api kan. Kelihatan Yang serem. foto itu. Berarti itu beroperasi 24 jam atau Tidak, sampai dari jam 5 pagi sih. Jam 5 pagi. Antreannya. Kan malam kan udah kelihatan. Malam enggak, sampai jam malam itu jam 7. Sampai tak kelihatan. sudah Ya, tergantung situasi. Iya. Berarti ada dampak positifnya ya. Iya, bagus. Waktu pas kejadian dari siaga ke awas itu kan itu kena dampak negatifnya. Iya. Itu apa saja dampaknya terhadap pariwisata di Wisatanya jeblok sekali, Pak. Sama Kosong sekali sekali. kosong sekali. Tamu-tamu semua lari. Di sini kan, terutama di sini kan mengeluh semua hotel. Banyak yang tutup. Tutup banyak. tutup selama Ekonominya begitu aja, Pak. selama 3 bulan atau tutup selamanya gitu. Tergantung ininya kan masanya nanti begitu diumumkan sama Pak Gubernur kan dari umpama dari awas ke Iya. turun baru ada dari kamu. Oke, so Ya, bener-bener. Nah, selama hotel-hotel ditutup, para pegawainya itu banyak yang diliburkan. Oh, diliburkan juga. Diliburkan dia tak bisa membayar gaji kan ada hal ini pemasukan. Lumayan ada setahun. Itu Sampai proses. setahun? Iya. Sampai setahun berarti vakum dampak- setahun ya. Vakum setahun. Saya dulu kan saya tinggal di pasar saya ngajak
pulang pergi masuk, tidak balik tinggal di sini. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Pulang balik ke Denpasar. Berarti setelah setahun baru merasa aman kembali. Setelah diumumkan dari status ini di sini, baru sudah lagi awas balik ke siaga. Siaga ya. Orang sudah mulai berani lagi. Balik lagi ke Caracas. Sebelumnya apa? Melaju Iya. dari Denpasar. Tidak berani. Nggak berani ya. Padahal yang daerah bahaya kan cuma 28 Iya, desa di atas dekat-dekat kan. di sana ya, dekat-dekat Tapi kan Gunung Agung. itulah rumah waktu tahun 63 itu Pak. Karena ini 63 kan aliran ini alir ya. lahar di sini. Oh. Kan rumah semua lari Langsung di sini. sampai Sampai sini lahar. sampai Almapura ini. Iya, sampai kota sini itu lahar. Itu tutup dengan lahar semua ini kan jembatan ini putus dulu waktu 63. 63 Iya. ya. Dengan Semua lahar termasuk sini. baru semua Ini bangunan baru setelah Baru. tahun 63. 63. so lahar lewat, Iya. habis itu Baru sudah bangun tutup lagi. semua, habis itu bangun di atas lahar. Dulu di bawah sekali. Ini kan karena lahar tinggi. jadi ya, naik gitu. So, cerita dulu karena takut mungkin tak tahu dulu kan tahun 63 kan masih lahir mungkin tak tahu belum Ini lagi. cerita ada orang sungai di sini kan sungai Iya. dulu Kok penuh? Ya, penuh, udah tinggi sekali. Sungai itu tahun 63. so nah kalau waktu pas 63 itu yang cerita dari orang tua itu apa penanganannya seperti apa? Pernah cerita nggak? Oh kita dapat bantuan dari pemerintah atau apa gitu waktu tahun 63 atau murni swadaya dari masyarakat untuk saling membantu Banyak yang gitu? ini ya Karangasem itu kok kosong katanya dulu ya. banyak yang lari ada beleleng makanya sekarang orang Karangasem kan banyak beleng karena dampak dari gunung dulu langsung dari sana bekerja langsung jualan langsung menetap lagi di sini Oh, oke. ada lari ke Lombok gitu. Oh, ada yang apa? Ada ke Sulawesi. Iya kemana ya? Sulawesi. Makanya sepi kosong dulu di sini. Transmigrasi ya? Iya. 1 tahun juga gitunya. Meletus satu Ya tahun. dampaknya Meletusnya juga lama. terus lama lagi 2 tahunan. 2 tahunnya. Wah, mencari pulihnya kembali sekitar 2 tahunan baru lagi. So habis gunungnya sudah mulai apa namanya menurun, Ya menurun aktivitasnya, aktivitasnya baru orang itu baru mulai bangun kembali. selama 2 tahun. Hmm. Sepi sekarang kota. Makanya banyak yang mengungsi langsung dia menetap sana di kerja. Kosong dulu di sini. Ini kan kota lahar ini. Setelah hari Iya, kota lahar ya. Iya. tanahnya murah-murah dulu. Minta dikasih tanah dulu. Habis itu bangun kota di tengah. Ini benar sekarang mahal. Itu kan karena dia trauma dan 63 makanya semua mengungsi waktu ini. Zaman itu kan diulakan ini. Ya, kotanya. Diulakan Pindah. di Dekat tanah Ampunya itu ulakan sana di lapang itu. dulu kotanya di situ. Sana pindah sementara dulu. Pindah. Habis itu dipindah ke sini. Ya habis gempanya. Padahal lebih aman di Ulakan kan atau lebih aman di mana? karena ini kan pusat ini. Lahar, jalur lahar di Pertengahan sini. ini lah gitu lah. Jalur lahar di sini, jalur dekat dengan gunung. Iya. Menarik sih. Ya. Sama apa namanya untuk bentuk-bentuk kan tadi bilang ada semacam apa sosialisasi yang Iya. dilakukan itu Sosialisasi dinas dari itu masyarakat. materinya apa saja kalau kasih sosialisasi ke masyarakat? Materinya cara pengungsian itu gimana supaya jangan panik masyarakat. Kasih masuk ke orang kan biasanya banyak yang panik lari gini mana itu penyebabnya banyak yang meninggal tuh terkejut tuh kan. Santai aja bilang ya salah pelan-pelan gitu jangan panik pokoknya jangan panik gitu. Berarti waktu pas perintah Banyak evakuasi juga. itu Banyak yang meninggalnya meninggal. bukan karena meletus tapi Enggak. panik. Banyak itu karena yang terkejut gitu kan ada yang jantungan banyak yang meninggal sehingga Gara-gara jantungannya. jantungan karena paniknya itu pak dibilang udah lari dia Tapi Lahar padahal sudah di atas itu lahar sudah mengalir gitu kan. itu diinformasikan kan biasa gitu awas udah dekat wah gini kamu Macet total. sangat. wih jalannya macet pak nggak bisa jalan motornya gini orang lari bawa mobil padahal tidak ada apa-apanya sampai besok tidak ada apa-apa itu karena paniknya itu Enggak meletus, enggak apa, orang juga orang tuh udah wih, macet jalannya saya juga ikut pulang gitu satu hari bahkan sekarang besok baru sampai di rumah Baru sampai Oh, di Denpasar. iya padahal 1 jam 2 jamnya sampai 1 hari karena mobilnya tidak bisa jalan orang Indonesia ini panik semuanya tuh ada yang dari Denpasar ke di sini. sini tuh nyari jemput keluarganya kan jemput keluarga di sini iya. dan di sini pulang kayak macet di jalan tidak bisa kemana-mana
Padahal Nggak ada apa-apa yang sudah aman. So itu penanggulangan hoax itu gimana itu kan itu banyak informasi yang nggak Nah, benar. juga Tuan. informasi yang benar itu penyebabnya. Iya, iya. Itu gimana cara Nanti kan mengatasinya itu? caranya kan harus ada informasi satu pintu, nggak boleh semuanya ngasih informasi. Setelah itu baru Nggak boleh percaya satu pintu informasinya. Yang berwenang ini aja. Ya. Orang mengisi satu hari Itu. nggak terjadi apa-apa. Iya, nanti Baru ada kebijakan informasi. harus keluar satu pintu. Satu pintu. Ini yang memberikan informasi baru dipercaya. Kalau yang lain tidak percaya. memang kan ada informasi dari BMKG bahwa berdasarkan sebelumnya di gunung-gunung yang lain. Iya. Kalau dengan status seperti itu mungkin maksimal 5 jam atau 2 jam lagi meletus. Tapi kan beda ini dengan Iya, Gunung. iya. Di sini Mungkin enggak. ada spesifikasinya tersendiri Tidak kan. meletus dia. Padahal kalau berdasarkan gini kan harus meletus. Penelitiannya, Itu udah penelitiannya. penelitiannya kan diperkirakan lah maksimal 5 jam akan Betul. Ini lebih dari 5 jam tidak ada apa-apanya. Sampai sekian bulan juga tidak apa-apa kan. Tidak bisa memprediksi lah. Sampai berapa bulan? Wih, sampai sekarang. Terus Iya, ada. Sekarang cuma sedikit-sedikit aja. Tidak sampai begini. Kecil. Kecil, gempa kecil. Tapi kalau kalau ada gempa dari gunung itu di sini juga kerasa juga. Ada juga dampaknya. Kalau itu juga. suara dentumannya tuh Nggak ada kedengaran. nggak denger ya. Nggak. Cuma Getarnya aja. Getar dari ini aja ya. Menarik sih. Tapi kalau untuk penanganan virus corona seperti apa itu? Dampak terhadap pariwisata di Karangasem? Tadi banyak, tadi ada di sini orang melapor, kan ada tamu dari Cina mau pulang ke negaranya, Iya. harus ngelapor dulu. Tadi ada yang ngelapor di sini. Oh, yang tadi apa? itu ya. Iya, iya. Gimana caranya memulangkan gitu. Oh, Kan harus itu- lapor ke dinas wisata provinsi dia. Harus lapor ke provinsi. Penanganannya satu pintu juga di sana. So di sini cuma Ini mengarahkan mengarahkan dan silakan memberikan ke- informasi aja gitu. memberi informasi. Iya, Segera sudah langsung ke provinsi mendaftar gimana caranya, kan ada cara tekniknya gitu. Sudah penanganannya di sana. So di sini cuma silahkan datang ke Ya, provinsi gini. kita terima aja kan, ini kan Iya. diinformasikan ke sana gitu. Terus lebih ke kayak kasih rujukan aja ya. Ya. Tapi kalau wisatawan Cina banyak yang datang ke Karangasem. Kalau umpamanya tidak ada gini corona, lempuyang. Orang Oh, Cina lempunya. semua orang Cina sana. Isinya tuh Cina semua di Orang situ. Cina aja semua. Tadi Kalau sepi saya sehari terganggu tadi. 1.000 ke sana barang 600-500 Cina. Orang Cina banyak. Tadi saya kan ke Ganggu, Ya. sepi jalan. Sepi. Kadang-kadang ini orang Cina kadang ke sini. Oh, iya. Banyak dampaknya. Ya berarti dampaknya akan kerasa juga Keras ya. kan, ya. Pengaruhnya keras. Lalu langkah antisipasi bahwa akan ada pengurangan wisatawan dari Cina seperti apa itu? Langkah apa untuk Kan di sana menanggulanginya? tidak boleh dia berpergian. Di stop juga di sana. Hmm. Nggak dikasih dia. Iya. Kita juga tidak boleh menerima tamu dari sana gitu. Sementara kan Iya, iya, iya. untuk mengenyang virus itu supaya jangan menyebar. Kalau untuk mencoba mendongkrak jumlah wisatawan dari negara lain, ada upaya-upaya nggak untuk mempromosi? Terus ada sosialisasi, ada gini, ada promosi biasanya pameran festival, festival itu ada biasanya. Biar nggak terlalu tergantung yang wisatawan Ya. Cina ya. Kalau paling itu dari saya sudah cukup kasih gambaran tentang Ya. kesiapan pariwisata dan apa yang sudah dilakukan. Bencana. Mau tanya ada nomor kontak yang dari asosiasi itu nggak, yang hotel sama restoran itu? PARI ya. PARI. Yang untuk Karangasem gitu. Kan ada nomor telepon. Iya, ada. Sarapan satu. Tadi sana kontaknya.
Mana kontaknya? Berapa? 081 Ya kontak saya. Lihat kontak sini ya. Lihat. Coba di sini. Pakai Aku udah ngasih mesti nomornya. Oh, Lihat kontak di sana kelihatan. oh biasanya nomornya kayak Mungkin nomornya ada fotonya aja. Pak Karyasa namanya. Namanya Pak Karyasa, Pak. Oh, Pak Karyasa ya. Ya asli ya. Karyasa. Asa. 081 Oke. 081 239 239 410 410 75 7 apa? 5. 75 ya. 0812 394 1075. Betul. Karyasa. Wayan Karyasa. Wayan Karyasa. Karyasa. Oh, ada i-nya. Iya, Karyasa. 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 Iya. Tanpa y. Enggak pakai Y. Karyasa. Dari. Ya. Ah, siap. Itu selaku ketua PHRI, Ketuanya Pak. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Oh, di apa? di Kabupaten Karangasem. Oh, itu ketua PHRI Kabupaten Karangasem. PHRI. Perhimpunan Hotel Hotel Restoran Restoran. Indonesia. Oh, iya, iya, iya. Kabupaten Karangasem. Jadi apa-apa masalah terkait hotel, wisata, beliau yang Tahu dan ya. semua anggotanya tersebar di kabupaten. Oh. Ada yang di Amor, di Oh, Lampung, iya, semuanya iya, ada. iya, gitu. iya. Dan ketua PRI Bali Pak Wakil Gubernur kebetulan. Pak Aceh ya. Pak Aceh, Ketua wakil. ketua PRI Provinsi Bali. Sama ini apa? Cuman untuk apa? Minta izin